Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam ini pada bulan Ramadan insyaallah kita akan memulai kajian Sulamul Munawwarah menggunakan Syara'iyuddhul Mubham karya Ad-Damanhuri. Jadi Ad-Damanhuri itu merupakan salah satu ulama yang multi talent ya. Karangan beliau banyak sekali mencakup fan-fan ilmu kimia, kedokteran, astronomi, matematika, bahkan filsafat. Jadi kitab Idhul Mubham ini merupakan syarah untuk nazam matan sulam. Jadi ada yang mengatakan Sulamul Munawwarah, ada yang mengatakan Sulamul Murawnak. Jadi sebuah kitab mantik yang dikaji di beberapa pesantren di tanah air. Jadi nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ibnu Ahmad bin Abdul Mun'im Ibnu Yusuf Ad-Damanhuri. Jadi beliau dilahirkan pada abad ke-16, lahir pada tahun 1689 di kota Damanhur, di sebuah kota yang terletak di sebelah barat Kairo, di sebelah barat Laut Kairo ya. Nah, kota kelahiran ini akan menjadi gelar yang dinisbatkan kepada beliau, Damanhur, jadi Syekh Damanhuri. Jadi beliau waktu kecil menjalani kehidupan sebagai anak yatim. Beliau datang ke Al-Azhar pada usia yang masih belia. Dan pada waktu beliau datang ke Al-Azhar tiada siapapun yang menjamin kehidupan nafkah biaya hidup beliau. Akan tapi beliau terus belajar bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita mah banyak alasan gak belajar. Syekh Ahmad Damanhuri itu merupakan seorang ulama yang menguasai 4 mazhab sekaligus, sehingga beliau mendapat julukan Al-Madhhabi. Jadi Syekh Damanhuri memang dikenal luas sebagai ulama yang menguasai lintas cabang ilmu, hafalan yang kuat. Jadi bukan hanya dalam keilmuan Islam, tapi mempelajari kimia, kedokteran, astronomi, matematika, biologi, sosiologi, bahkan filsafat. Jadi Syekh Ahmad Damanhuri ini menjabat sebagai Syekhul Azhar, jadi Grand Syekh Al-Azhar pada tahun ke 1768 Masehi. Ya, beliau meninggalkan banyak sekali karya tulis, sehingga ada yang mengatakan bahwa karya tulis beliau itu hampir sama dengan karya tulis As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Jadi mencapai banyak hal, ya, tersebar dalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf, hadis, qiraat, tafsir, balaghah, mantik, kimia, geologi dan sebagainya. Nah, di antara kitab beliau yang paling populer di tanah air tentu saja adalah kitab Idhul Mubham. Jadi sebuah penjelasan ilmuatik jadi atas ilmu logika atas kitab As-Sulamul Munawwarah karya Al-Khudari yang wafat pada tahun 1993 Hijriah. Nah, gini. Jadi beliau Syekh Damanhuri wafat pada saat masih menjabat sebagai Syekhul Azhar. Jadi pada tahun 1790 Masehi. Usianya sudah sepuh, ketika meninggal beliau 101 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dan memberkahi ilmu beliau kepada kita semua. Nah, insyaallah kita akan mulai sekarang. Mukadimah Syekh ini sekelumit saja. Untuk mabadi kiranya udah maklum, kawan-kawan silahkan cari saja referensi masing-masing, dan pembahasan basmalah juga silahkan cari sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillahi, alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Al-Mulhimi, yang memberikan ilham lis-shawabi kepada shawab kepada kebenaran. Maksud Al-Mulhim itu maksudnya bagaimana? Maksudnya yang menibakkan atau yang mendatangkan kepada hati inspirasi kebaikan gitu. Itu yang disebut dengan ilham. Jadi iqal khair fil qalbi gitu. Jadi dengan kata ilham ini tentu dikeluarkan makna lain, yaitu waswas. Ya, kalau waswas itu bukan ilham. Jadi iqau syarri, kalau waswas iqau syarri fil qalbi, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Al-Baijuri. Lis-shawabi, jadi shawab bagi kebenaran. Maksud shawab ini adalah al-muwafiqu lil waqi'. Jadi dhiddul khata', jadi shawab versus khata'. Ini sebutnya bara'atul istihlal. Kenapa? Karena di sini pada kitab ini dibahas pada pembukaan ini, jadi menggunakan badi bara'atul istihlal.
Kenapa? Karena kitab ini akan membahas sebuah fan ilmu yang menuntun kepada kebenaran gitu. Jadi maksud bara'atul istihlal adalah at-tafawuq fil ibtida. Ini menurut bahasa ya. Sementara menurut istilah adalah ayyatil mutakallimu fi tali'ati kalamihi bima yushiru bimaqsudihi. Ya, disebut juga bara'atul matlab gitu. Maksudnya apa? Ayyuqaddama thana' alal maqsud. Disebut juga bara'atul maqta'. Nah, gitu. Jadi di awal mula pembukaan sudah mengisyaratkan akan fan yang akan dibahas. Wassalatu dan salawat Allah dan semoga rahmat Allah wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, moga-moga dilimpahkan kepada junjungan kita semua Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-natiqi, yang berbicara bil hikmati dengan hikmah, an-natiq ayil mutakallim ya. Nah, atau juga qaul yang mengatakan dengan hikmah. Wa faslil hitab dan faslil hitab. Wa faslil hitab maksudnya membedakan antara hak dan batil. Jadi disebut faslil hitab, membedakan antara hak dan batil. Atau memberikan penjelasan yang memang mencakup kepada seluruh apa yang dimaksud. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa ala alihi dan semoga salawat serta salam semoga tercurah kepada keluarga Nabi, wa ashabi dan sahabat Nabi al-kiram yang mulia, wa tabi'ina dan para tabi'in, wa man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti tabi'in. Nah, ini muqaddimah bi ihsanin, ini muqaddimah ya ini. Bi ihsanin dengan kebaikan ala dawami, senantiasa gitu ya. Jadi wasabi itu menyakup al-muhajirin wal ansor ya, ashab ini jamak dari sahib bimana as-sahabi. Nanti dijelaskan dalam syarah ya. Bi ihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan ila yaumiddin kepada bi ihsan ala dawam, bi ihsan ala dawam dengan kebaikan ala dawam yang senantiasa tidak terputus. Wa ba'du dan sesudah membaca bismillah alhamdulillah salatu wassalam fa yaqulu syekh, maka berkata syekh al-imam yang menjadi imam, al-alim yang alim, al-alama yang sangat alim, al-habrul fahamatu yang pemahamannya sangat luas, al-habrul fahamatu yang pemahaman sangat luas. Syamsul millah yang menjadi mataharinya agama. Syamsul millah yang menjadi matahari agama, waddin dan agama. Ahmadu Damanhuri, yaitu Syekh Ahmad Damanhuri. Balaghahullahu al-amal, semoga Allah menyampaikan kepada beliau al-amala, apa-apa yang dicita-citakan, warzaqahu taufik, dan memberikan rezeki kepada beliau dan kepada kita juga semoga amin, at-taufik taufik fil aqwal, dalam perkataan, wal af'al dan perbuatan. Jadi ini merupakan jumlah i'tiradiyah ya, warzaqahu at-taufik fil aqwal wal af'al. Jadi jumlah i'tiradiyah bainal fi'li wal maf'ulihi, antara fi'il dan maf'ulnya. Nah, waqad salin sungguh telah memberikan setelah meminta kepadaku siapa ba'dhu talabati, sebagian dari mahasiswa al-mubtadi'ina yang masih pemula semuanya, an asyraha, untuk memberikan penjelasan Sulamul Mantiki, kepada kitab Sulamul Mantik, syarhan, sebagai syarah, yakuna, yang ada ini syarah, fi ghayatil laini, pada tingkat fleksibilitas yang tinggi ya, gitu, ghayatul lain. Wa an la azida ala hilli afadi, dan tidak menambahkan
dan untuk aku tidak menambahkan ala hili alfadhihi atas analisis kata-katanya, liyadfaru bi fahmi ma'nahu, supaya mendapatkan akan kepahaman akan makna lafadznya. Man huwa min hufadhihi, liyadfaru, supaya mendapatkan bi fahmi ma'nahu, kepada memahami maknanya. Siapa man orang, huwa orang tersebut tadi, min hufadhihi dari yang menghafal sulamul mantiq. Fa ajabtuhu, maka aku menunaikan kepada permintaan tadi, lidzalika kepada permintaan tadi, musta'inan, sambil meminta pertolongan, bil qadri, kepada Allah yang Maha Kuasa, al maliki, yang Maha menguasai. Wasama itu, dan aku memberikan nama kepada syarah ini bi idhahil mubhami min ma'anis sulam, dengan nama idhahil mubham min ma'anis sulam. Namanya idhahil mubham. Jadi idhah itu menjelaskan al mubham yang samar, min ma'anis sulam, dari mana-mana kitab as-sulam. Toliban, sambil seraya mengharapkan, minas sami'il basir, sembari memohon kepada zat as-sami'il basir, ayyan fa'a, semoga Allah memberikan kemanfaatan bihi, dengan syarah, kama nafa'a bi asli, sebagaimana telah memberikan kemanfaatan Allah bi aslihi, dengan asalnya, idhahul mubham, yaitu Sulamul Munawwaraq. Ini luar biasa kitab berkah dan manfaatnya ya. Inna, sesungguhnya Allah, ala dzalika, atas hal itu, atas memberikan kemanfaatan tadi, qadirun, maha kuasa. Qala rahimahullahu taala, berkata musannif rahimahullah, musannif itu Sulamul Munawwaraq, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah أو محدراتها منكشفة. Alhamdulillah, semua puji, adapun semua puji itu lillahi, milik Allah, tetap milik Allah. Alladzi qad akhraja, yang telah mendhahirkan Allah, nataijal fikri, kepada natijah-natijah sebab berfikir, di arbabil hija, kepada orang-orang yang memiliki akal sempurna. Wahatta, dan telah menghilangkan Allah, anhum, dari arbabil hija, min sama'il aqli, dari akal yang seperti langit, kulla hijabin, kepada setiap hijab, min sahabil jahli, daripada kebodohan yang seperti sahab, seperti sahab tuh awan, seperti awan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah au muhaddaratiha munkashifah, hatta badat, sehingga jelas, atau zahir, lahum, kepada arbabul hija, apa yang zahir, syumusul ma'rifah, matahari ma'rifat. Jadi ma'rifat yang seperti pengetahuan yang seperti matahari. Ra'au, arbabul hija itu melihat, muhaddaratiha, kepada masalah-masalah yang sulit, yang seperti yang bagaikan para istri yang berada dalam kelambu. Waduh. Munkashifatan, yang jadi pakai ini, munkashifatan, hal seraya terbuka, begitu. Itu makna letternya lebih.
Nanti di bawah juga ada sih penjelasannya. Ini syarah muqaddimah Nadim. Jadi syarah muqaddimahnya. Jadi ini syarah Syekh Ad-Damanhuri. Aku mengatakan alhamdu, aku memuji kepada Allah. Loghatan, kata-kata hamdu secara bahasa itu ats-tsana'u, memuji bil kalami, dengan kalam, alal mahmudi, kepada yang dipuji, bijamil sifatihi, dengan kebagusan sifat-sifat Allah. Wa urfan, dan menurut urf, kebiasaan ahli lughah ya, fi'lun, yaitu pekerjaan, yunabbi'u an ta'zimil mun'imi, yang dimunculkan dari mengagungkan yang memberikan nikmat, bisababi in'amihi, dengan sabab telah memberikan kenikmatan mun'im, alal hamidi, atas orang yang memuji, au ghairihi, atau selain daripada hamid. Itu hamdu menurut bahasa. Wa syukru, adapun syukur loghatan menurut bahasa, wal hamdu istilahan, yaitu mana hamdu secara istilah. Jadi syukur sama dengan hamdu istilah, begitu maksudnya. Nah, terus ma'ibdalil hamid bisyakir, serta diganti kata hamidnya dengan syakir. Wa urfan, dan menurut urf adalah sorful abdi, yaitu mengolah atau mengelola seorang hamba, jami'a man amallahu, atas apa-apa yang diberikan nikmat Allah Ta'ala bihi dengan nikmat tersebut, alaihi, kepada si hamba, ilama, kepada perkara khuliqo, diciptakan, li ajrihi, karena untuk tujuan mak tadi. Itu pengertian syukur istilah. Jadi tadi kan kalau menurut hamdu istilah apa? Hamdu istilah. Di sini sebentar. Jadi uruf dan istilah itu sebetulnya sama ya. Jadi urfan itu maksudnya menurut istilah. Jadi urf dan istilah. Sekalipun dia mengatakan al istilah huwa al-urful khas, istilah itu merupakan uruf khas, yaitu ma ta'ayyana naqiluhu gitu. Sementara wal urfu idza utliqa yuridu bihi am wa huwa ma lam yata'ayyan naqiluhu. Jadi kalau urful khas, jadi nakilnya, orang yang memindahkannya secara khusus. Jadi gimana kalau syukur pengertiannya dengan demikian? Fi'lun yunbi'u an ta'zimil musykir an ta'zimil mun'im bisa bi'amihi, bisa bi, diganti itu tadi, diganti kata-kata hamdunya, hamidnya, ini hamidnya dia ya, bisyakir. Berarti fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'in bisa babi in'amihi ala syakir au ghairihi, begitu. Jadi uruf dan istilah itu sama maksudnya. Jadi fi'lun yunbi'u, jadi fi'lun pekerjaan, baik berupa lisan. Jadi pekerjaan itu bukan hanya aktivitas anggota tubuh, tapi lisan, jawari anggota, hati juga, atau pekerjaan hati berupa i'tiqad yang diberikan karakteristik berupa i'tiqad kebaikan. Jadi i'tiqad kebaikan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi ini wa tahqiqul kalam alal basmalah. Wa tahqiqul kalam, dan adapun menyatakan kalam, bil basmalati, dengan basmalah, wal hamdalati, dan hamdalah,
berarti wasyukri dan syukur, wal madhi dan pujian, logatan menurut bahasa, wa urfan dan menurut urf atau istilah, wan nisbatu atau wan wa tahqiqul kalamu, berarti wan nisbatu dan hubungan baina salasati antara tiga hal tadi, fi risalatina di dalam risalahku, risalah ini, bagaimana hubungan antara apa? Antara ini, antara basmalah, hamdalah, syukur gitu. Ya syukur dan madah hampir sama ya. Jadi maksudnya begini. Maksudnya begini. Maksudnya baina salah itu yang mana sih baliknya? Nah ini antara basmalah, hamdalah dan maksud basmalah yang kita masuk antara hamdalah, syukur dengan madah gitu. Kan kalau alhamdulillah itu kan alhamdulillah secara uruf kan fi'lun yunbiu anta adzimil munim bisa bi kaunihi mun'iman. Ini sama dengan mana syukur secara lugat menurut kaul yang masyhur. Nah, antara keduanya, antara apa? Antara hamdu dan syukur itu umum khusus wajhin. Nah, itu nanti dijelaskan ya kalau umum khusus wajhin itu kayak gimana nanti di tengah pada pembahasan yang akan datang. Kita lanjutkan. Jadi kalau untuk hubungan antara hamdalah, syukur dan madah, jadi ini enggak termasuk basmalah ya. Ini nanti di para kitab Kathful Lisam an Muhadzaratil Afham. Wallahu dan Allah itu alamun alam ala dzatil wajibil wujud, kepada zat yang wajib wujud. Wa akhraja dan adapun kalimat akhraja itu bimana azharo, maknanya sama dengan azharo. Kalau Syekh Al-Mulawi ya, kalau Syekh Al-Mulawi mengatakan bil idhar. Gitu. Ada pula yang mengatakan bil ijad. Nah, qad akhraja ayil ijad. Nah, terus wan natijatu, adapun natijah itu jam'un natijatin, merupakan jamatin natijah, hiya al-qadhiyatul lazimatu li muqaddimatain, yaitu qadhiyah yang lazim bagi dua muqaddimah. Jadi qadhiyah itu premis ya, jadi qadhiyah itu namanya premis. Jadi qadhiyah yang lazim dari dua muqaddimah, jadi kesimpulan yang hasil dari dua premis. Di premis mayor, premis minor, lalu natijahnya, hasilnya. Seperti apa? Al-alamu hadithun, alam itu hadis gitu ya. Alam itu baharu. Al-lazimatu kal alamu hadisun, al-lazimatu yang meniscayakan liqaulina, yang merupakan sebuah keniscayaan liqaulina dari perkataan kita, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, gitu. Alam itu berubah, setiap yang berubah itu baru. Titik ya. Wal fikru itu harakatun nafsi fil maqulati. Jadi bergeraknya hati kita fil maqulati pada hal-hal yang dipikirkan. Padahal yang pikirkan. Nah, terus wa harakatuha fil mahsusat. Adapun bergeraknya akal kita pada hal-hal yang bisa diraba, dirasakan oleh indera kita, itu disebutnya tahayyulun, disebutnya tahayyul, berhayal disebutnya. Jadi fikir itu adalah nazar, jadi kata Imam Sa'duddin itu nazar. Jadi mulakhadhatul ma'qul li tahsilil majhul. Ya.
Jadi kalau misalkan memberikan takrif ini sebutnya takrif birrosm gitu. Boleh ya, boleh saja gitu. Boleh saja. Terus wal arbab jam'u robin, jam'u robin, kata-kata arbab itu merupakan jamak dari rob. Wal muradu huna, adapun yang dimaksud huna pada bab ini, pada bait di atas, atau as-sahib, mana sahib yang memiliki. Al hija itu hija mananya al aklu, itu akal. Wa huwa maksurun, ini sebutnya isim maksur. Jadi bagaimana kesimpulannya? Wa maknal bait, adapun makna bait, alhamdulillahilladzi azhara au aujada, bisa di arbabil uquli nataija afkarihim. Dan adapun makna bait itu, segala puji bagi Allah yang telah menzahirkan, yang telah menciptakan li arbabil hija, li arbabil uqul, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, nataija afkarihim, kepada natijah pikiran mereka. Jadi Allah yang menciptakan. Begitu. Ini kan Asy'ariyah banget gitu ya. Wa fi dzikrin nataij bara'atu istihlalin. Adapun zikir menyebutkan nataij itu bara'atul istihlal. Ini disebutkan ya. Nah, ini sudah disebutkan. Wa barra'u aidan bil istihlali wa awwalun nuri bihadzal hali. Nah, gitu. Wa fil baiti su'alani, dan adapun di dalam bait tadi su'alani ada dua pertanyaan. Al awal, yang nomor pertama, lima hamida bil jumlatil ismiyati, kenapa memuji menggunakan jumlah ismiyah, walam yahmad bil fi'liyah, dan bukan menggunakan kata-kata yahmadu, menggunakan jumlah fi'liyah. Yang kedua, lima qaddamal hamdu ala Allah ma anna taqdimal ismil karim aham, kenapa mendahulukan hamdu di atas Allah, sementara takdimul ismil karim, mendahulukan Allah, ini itu ahamu, lebih penting. Nah, apa gimana? Di sini wal jawaban al awaliyah, soal yang pertama, annahu hamdul maula li dzatihi, maksudnya adalah memujinya Allah kepada zatnya. Wa dzatu subhanahu wa ta'ala tsabitatun mustamiratun, adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tetap dan terus langgeng. Panasabal hamdu bil jumlati dalati ala subuh ala sabati wa dawa, maka jumlah kata alhamdu menggunakan jumlah ismiyah itu ya, atau dengan jumlah yang menunjukkan kepada subut dan daum, tetap dan terus berlangsung, wahya al jumlatul ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Wa anisani, jawaban nomor kedua, bi anal maqam alhamdi, makom di sini, tempat di sini tempat memuji, sekalipun menyebutkan nama Allah ahamu fi nafsihi, itu lebih penting ya pada dirinya. Memang demikian, tapi faquddimat ahamiyah al-aridah, tapi didahulukan hal-hal yang paling urgent, yang baru, alal ahamiyati dzatiyah, yang mendahului ahamiyat dzatiyah, hal yang urgent tapi secara prinsip gitu ya. Secara prinsip memang lebih dahulu harus begitu. Mura'atan lil balaghati, karena menjaga kebalaghahan, yang memang allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadul hal, yang memang sesuainya pembicaraan dengan situasi sama kondisi. Qauluhu wa hatta bima'na zala wallahu alam bissawab.